Good morning, my students. How are you? I hope all of you are fine ya. Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, Nana, pagi ini kita masuk ke bab 4 dan kita akan bahas yang pertama yaitu tentang artikel dan an. Oke, are you ready? Silakan tonton video berikut ini. Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini, ibu akan melanjutkan materi pada buku When English Rings a Bell, chapter 4 untuk kelas 7 Junior High School. This is my word. Are you ready to study? Murid-murid ibu yang terpelajar, pada buku When English Rings a Bell, materi chapter 4 adalah We will learn to state things, animals, and public places around us. Kita akan belajar menyatakan benda-benda, binatang, dan tempat umum yang berada di sekeliling kita. Nah, silakan buka buku halaman 60 pada buku When English Rings a Bell. Kita baca dulu ya. Observing and asking questions. Perintahnya, we will learn to say the names of the things in the classroom. Kita akan belajar menyatakan nama-nama benda yang ada di dalam kelas. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the things in the classroom. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam kelas. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru menyampaikan satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Baik, murid ibu yang terpelajar, kita baca sama-sama ya. A globe, sebuah globe. A clock, sebuah jam dinding. A picture, sebuah gambar dinding. An air conditioner, sebuah pendingin ruangan. A door, sebuah pintu. A window, sebuah jendela. A wall, dinding. A floor, lantai. A chair, sebuah kursi. A desk, sebuah meja. A table, sebuah meja. A book, sebuah buku. A cupboard, sebuah lemari. Nah, murid ibu yang terpelajar, coba perhatikan apa yang perlu kita pelajari di sini. Oke, benar. Ini, ayo lihat. Ini ada, ini namanya an, artikel an. Nah, itu. Ini artikel an. Dan kemudian ada artikel, yang paling banyak itu artikel e. Artikel an dan artikel e. Nah, oke, kita hilangkan dulu ini ya. Ada n dan ada e. Kenapa ini berbeda? Satu menggunakan n dan satu menggunakan artikel e. Ibu akan jelaskan detailnya. Well, murid ibu yang terpelajar, sebelum ibu jelaskan detail perbedaan antara N dan E tadi, kita berikan atau ibu berikan contoh lagi ya. Yuk, ini apa? Buah-buahan. Oke, sebuah orange, jeruk. Bahasa Inggrisnya an orange. Lihat ada N-nya ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya.
Nah, ini apa? Payung, sebuah payung. Jadi apa? An umbrella. An umbrella. Kenapa pakai N dan tadi kenapa pakai E? Nah, ini tulisannya umbrella. Tulisan ya, bacaannya umbrella. Atau disebut tulisannya ini umbrella ini, maksudnya bacaannya umbrella. Ibu tanda ini ya, umbrella ini bacaannya. Itu namanya phonetic transcription, cara kita melafalkannya seperti ini. Umbrella, tulisannya umbrella, bacaannya umbrella. Nah, nanti dari sini akan tahu kapan kita pakai N dan kapan kita pakai E. Kita lanjut dulu ya. Oke. Ini apa? Sebuah buku. Yes, a book. A book. Ini apa? Sebuah roll. A ruler. A ruler. Nah, kedua-duanya ini menggunakan artikel e. Nah, kenapa? Masih Ibu simpan ya alasannya. Kita lanjut dulu. Sekarang perbedaan artikel e dan n. Jadi, e dan n itu disebut juga dengan artikel dalam bahasa Inggris. Yuk, Ibu jelaskan perbedaannya. A book. Kenapa menggunakan artikel e? Karena digunakan untuk kata benda tunggal. Nah, ini sebuah buku tunggal, hanya satu bukunya. Maka disebut dengan kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi konsonan. Bunyi dari kata ini adalah berbunyi konsonan nih. Book, book. Bunyi yang keluar adalah bunyi b. Book, book. Konsonan itu ya. Konsonan itu seperti B, D, K, X atau di luar dari atau selain dari A, I, U, E, O. Bunyi ya, bukan huruf. Ingat, bunyi. Oke, contoh berikutnya. An umbrella. An umbrella. Tadi tulisannya umbrella, bacaannya umbrella. Umbrella. Dimulai dengan fonetik A. A. Nah, kenapa artikelnya an? Karena merupakan kata benda tunggal yang diawali juga dengan diawali dengan huruf vokal. Nah, umbrella ini bunyinya seperti ini tadi ya, umbrella. Ini bunyi huruf vokal dalam bahasa Inggris. A, A. Nah, jadi jangan pakai e, tapi pakai n untuk umbrella. Paham? Ibu ulangi, e dipakai untuk bunyi konsonan, n dipakai untuk bunyi vokal. Ya, katanya berbunyi huruf vokal. Kita lanjut. Nah, Ibu kasih contoh. User. Kata user diawali oleh bunyi u. Ayo bunyi apa itu? U. Nah, u. Bukan huruf vokal ya, tapi huruf u. Konsonan. Nah, bunyinya konsonan. Maka dipakai a user. A user. Jangan gara-gara kan dia A, I, U, E, O. Bukan, tapi bunyinya bunyinya Y. User. Berarti a user, bukan an user. Susah lidahnya. Paham? Berikutnya. Ko. Kata ko diawali oleh bunyi konsonan. Nah, ini ko. Coba dengar Ibu. Ko. Bunyi konsonan. Maka a ko. Oke, kita lanjut. Apple. Kata apple diawali oleh bunyi vokal. Kalau bunyi vokal maka menggunakan artikel an. An apple.
An apple. Sebuah apel. Oke? Apakah anak-anak ibu paham? Jika murid-murid ibu kebingungan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Silakan bertanya, ibu insya Allah menjawab. Kita lanjut. Nah, ini tricky ya. Tulisannya hour. Itu tulisan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan dibaca hour. Bahasa Inggris bacaannya hour. Seperti apa? Ini dia, hour. Ini cara membaca ya. Yang ini cara membaca. Hour. Tulisannya hour. Bacaannya hour. Nah, kalau begitu, ini bunyi apa ayo? Yes, bunyi huruf vokal. Maka menggunakan an hour. 1 jam. Oke. Contoh kedua. University. Ini dibaca university. Ini kan tulisannya a i u e u menggunakan u. Vokal. Tapi cara bacanya university. Nah, kalau begitu e atau an? Good job. A university. Artikel yang dipakai adalah a university. Sebuah kampus. Oke. Masih bingung? Semoga tidak lagi ya. Baik, murid ibu, silakan buka buku halaman 62. Observing and asking question. Nah, kita diminta mengamati dan memberikan pertanyaan. Ibu baca ya. We will learn to tell the names of the things that we often have in our bags. Kita akan belajar menyebutkan nama-nama benda-benda yang biasanya berada di dalam tas kita. Here what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the things we often have in our bags. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda-benda yang berada atau yang selalu berada di dalam tas kita. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru menyebutkan satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kata-kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, kita mulai menyebutkannya. Two pencils. Nah, murid ibu, coba perhatikan ya. Ada two, oke, dan ada pencil. Pensilnya pakai S. Oke, sekarang ibu bantu menjelaskan. Jika kata atau benda itu lebih dari satu, maka kita wajib menambahkan S di belakangnya. Pensil tambah dengan S. Tandanya kata itu lebih dari satu atau jamak. Mana tanda jamaknya? Two itu dua ya. Berarti pensilnya harus diakhiri oleh akhiran S yang menyatakan bahwa dia jamak. Oke, pencils. Paham, murid ibu? Nah, gitu. Oke, sekarang kita baca yang kedua. A ruler. Nah, di sini ada ruler. Kenapa rulernya tidak ditambah akhiran S? Tidak pakai S di belakangnya. Nah, itu salah ya. Kenapa? Karena dia tunggal. Nah, itu menunjukkan dia tunggal. Tapi kalau ibu buat seperti ini,
ruler pakai S, maka mungkin di depannya some ruler, beberapa penggaris, atau bisa jadi di depannya two rulers, dua penggaris. Nah, gitu. Jadi intinya ini beberapa, artinya ini dua. Berakhiran S di belakang ini kalau dia lebih dari satu atau bendanya jamak. Paham? Oke. Sekarang a glue. A glue. Nah, ini ada E lagi di depannya. Berarti dia tunggal. Nah, paham ya? Ini bendanya tunggal. Kenapa pakai E? Karena bendanya satu, sebuah glue. Glue itu semacam perekat gitu ya. Lanjut. A rubber. A rubber. Nah, juga satu ini. Berarti rubber, kenapa pakai E? Karena dia juga dianggap, atau bukan dianggap ya, karena dia tunggal. Jadi kalau tunggal, kita beri penandanya apa tadi? Tapi tahu ya beda dengan N tadi? Tahu ya? Untuk bunyi yang konsonan, N untuk bunyi yang vokal. Oke, apa arti rubber? Karet penghapus ya. Jadi untuk bunyi yang, Ibu ulangi ya, bunyinya yang konsonan. Nah, bunyinya konsonan. Sambuk, sambuk. Ini ada S di belakangnya. Books. Nah, itu ada S di belakangnya. Kalau ada S di belakangnya, maka dia jamak. Beberapa buku. Tapi kalau seandainya ibu buatnya gini gimana? Book. Bukunya satu saja. Maka kita pakai a book. Sebuah buku. A bottle. A bottle. Ini juga tunggal. Oke, kita lanjut. Nah, ini a lunch box. A lunch box. Nah, ini sudah ada penjelasnya di depan. Box makan siang. Ini di sini berarti dia juga tunggal. Sekarang a sharpener. A sharpener. Ini ada juga di depannya. Berarti dia tunggal. Apa itu arti sharpener? Siapa tahu? Oke, semacam peruncing gitu ya, yang mau bikin pensil kita tajam gitu ya. Oke, berikutnya a pair of scissors. A pair of scissors. Kenapa pakai a pair of di sini? A pair of scissors. Nah, ini sebenarnya harus dijelaskan juga satu video ya. Nah, sekarang ibu kasih aja penjelasan singkat. Scissor itu kan gunting. Gunting gak mungkin satu ya, dia ada dua. Jadi dia berpasangan. Tapi dia satu pasang, maka dibilang a pair of. Nah, tapi kalau dia, walaupun dia satu pasang, pasti ada dua yang untuk menggunting kedua ya, terbayang ya. Maka di belakangnya harus ada S. Nah, a pair of scissors. Oke, murid ibu paham? Nah, murid ibu, kita cobakan ini halaman berapa ini ya? 63. Kita baca ya. Collecting information. We will learn to tell the names of the things that we really have in our bags. Kita akan, ini L-nya kurang ya. Dia harusnya W-I-L-L. Sepertinya ada kesalahan ini buku. Ibu revisi aja ya. Harusnya gini loh. Dari tadi ibu perhatikan, lupa juga menjelaskan. Nah, harus gitu. Kita akan belajar menyebutkan nama-nama benda-benda yang
ada di dalam tas kita ya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in pairs. Kita akan berpasangan, bekerja berpasangan ya. First, pertama, we will show the things in our bags to each other. Kita akan menunjukkan benda-benda yang ada di dalam tas kita ke satu sama lainnya. Second, kedua, we will tell each other their names and their numbers. Kita akan sebutkan masing-masingnya nama benda tersebut dan jumlah benda tersebut. We will use a dictionary. Kita gunakan kamus. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan lantang, benar, dan dengan tepat. Jelas ini maksudnya. Okay, if we have a problem, jika kita memiliki masalah, we will go to our teacher. Kita tanya sama guru. Okay, kita coba ya. Ini dia. I have two rubbers. I have two rubbers. Saya punya 2 rubbers. Okay, ini ada S-nya, ingat, ada S. Penghapus ya, saya punya 2 karet penghapus. Kenapa pakai S? Karena two dan dianggap jamak. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Berapa banyak pena yang kamu miliki? I have 3 pens. I have 3 pens. Saya punya 3 pena. Pakai S. Kenapa dia jamak? Nah, intinya Ibu jelaskan kalau kita bilang jamak, maka dia harus bertambah S di belakangnya. Misalnya contohnya I have, contoh lain ya, I have, ini I-nya harus lebih besar ya. Ingat kalau menulis bahasa Inggris, I have 2 books. Nah, dia harus pakai S karena dia lebih dari 1. Oke, murid-murid Ibu, semoga pemahaman maksud Ibu, penjelasan Ibu bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam belajar bahasa Inggris di kelas kamu nantinya. Thank you for watching my video. Bye-bye pada video berikutnya. See you for the next lesson. Bye.